Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, sehingga pada hari ini, pada detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membahas mengenai doa. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa arti dari doa itu sendiri? Doa adalah senjata orang mukmin dalam segala keadaan dan suasana. Tatkala bahagia, dia harus bersyukur dengan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika dalam keadaan berduka, seseorang hamba harus memohon kekuatan serta keteguhan hati agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kuat dan tegar. Begitulah doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan selalu memotivasi kita untuk optimis dalam menjalankan kehidupan, membuat semangat, menatap masa depan, dan menjauhkan dari berbagai bisikan-bisikan setan yang melemahkan iman. Nah, tiap orang pasti ada masalahnya masing-masing, teman-teman. Maka, ketika diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa paling sendiri, paling merana, paling terpuruk. Nah, Allah ini memberi ujian sesuai dengan takaran yang berbeda-beda, sesuai kemampuan umatnya, sesuai kemampuan para hambanya. Namun, tetap memberi solusi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan kita sebagai hambanya harus tetap berdoa di setiap keadaan dan selalu menggantungkan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa taala meski harapan yang kita panjatkan itu belum terwujud. Allah merupakan satu-satunya pegangan kita. Kalau tidak berpegang padanya, jangankan dikasih ujian, dikasih nikmat tetap masih mengeluh. Nah, apalagi kalau dikasih ujian, bila tidak berpegang kepada Allah, bisa-bisa kita oleng, kita lemah, dan bisa-bisa kita sampai berputus asa dari rahmat Allah. Nah, tapi ada manusia yang tetap selalu menjaga hatinya walaupun dalam keadaan senang maupun susah. Nah, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah orang yang bisa tetap beramal soleh, berinfak, tetap bantu orang walaupun dalam keadaan susah. Yang kadang-kadang kalau bantu orang beresiko untuk diri kita sendiri. Dia sendiri butuh bantuan, tapi dia bantu orang lain selama yang dia lakukan ini tidak menzolimi hak orang-orang yang ditanggungnya. Allah sangat suka dan akan selalu menjaga orang-orang yang seperti ini. Allah menciptakan manusia dengan diberikan kelebihan dan kekurangan.
Contoh paling bisa kita lihat adalah para anbiya atau para nabi. Contohnya ada Nabi Daud. Nabi Daud diberi kelebihan pada suaranya sampai Allah menundukkan semesta untuk berzikir bersama Nabi Daud. Sampai angin, awan, air ikut berzikir bersama dengan Nabi Daud. Nabi Daud punya 70 macam suara. Kalau orang diberi Allah nikmat suara yang bagus, doa Nabi Daud adalah bersyukur engkau diberi Allah seruling dari keluarga Nabi Daud. Hanya satu yang diberi dari 70 seruling. Baru itu mizmar, Nabi Musa diberi kelebihan kegagahannya. Nabi Harun pada lisannya, Abu Bakar dengan kelembutan bermanfaat untuk umat, sedangkan Umar dengan ketegasannya. Dalam kisah Nabi Sulaiman, ada satu hambanya yang soleh, diberi kesempatan satu kali saja berdoa. Allah akan menjamin dikabulkan. Kata Allah, kamu minta satu hal akan aku kasih. Si hamba menahan diri, dia ikhtiar, dia berdoa. Dia tunggu sampai paling penting dia pakai untuk pribadi. Ketika seorang pemimpin butuh support dari dia pakai satu kesempatan doa itu untuk pemimpinnya. Ya Allah, tolonglah Sulaiman, bawalah singgasana Balkis di hadapannya agar dia bisa melihat kekuasaanmu. Itulah doa yang dimakbulkan Allah dari hamba kepada pemimpinnya yang soleh dan adil, menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengangankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut karena ia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain disebutkan yang artinya, hendaklah salah seorang di antara kamu sekalian meminta kepada Tuhannya akan segala kebutuhannya hingga minta tali sandalnya yang putus atau sampai meminta garam sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan segenap hambanya untuk memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering berdoa kepada Allah merupakan indikasi betapa ia hamba yang sangat butuh pertolongan darinya. Orang yang selalu berdoa, dia hakikatnya memperbanyak ibadah kepadanya, dan juga seorang insan yang begitu mencintai Zat yang Maha mengabulkan doa. Orang beriman akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa dirinya tidak memiliki kekuasaan tanpa bersandar serta bertawakal kepada Zat yang Maha Perkasa dan bijaksana, selayaknya seorang mukmin tidak memiliki sifat sombong dengan meremehkan pentingnya sebuah doa. Sebuah kenyataan memprihatinkan ketika banyak kaum muslimin terjebak dalam kesyirikan dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa doa adalah ibadah? Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 62 yang artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kaum mengingatnya. Hendaklah kaum muslimin senantiasa memurnikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia catat sebagai hamba yang bertakwa, dan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa itu akan sia-sia belaka dan tidak memberi manfaat, bahkan akan mendatangkan murkanya.
Nah, teman-teman, Allah ini berbeda dengan manusia. Kalau kita kayak sering mengeluh, sering sedih, nah, misalkan kita seringnya curhatnya sama manusia. Nah, kalau manusia sering kita curhatin, sering dijadiin tempat curhat, maka si manusia ini akan merasa risih dan bosan. Berbeda dengan Allah, kalau kita sering mengeluh, sering berkeluh kesah, sering sering bercerita kepada Allah, nah itu Allah malah suka dengan yang seperti itu, teman-teman. Semoga eh, ilmu ini memberikan kita motivasi untuk terus berdoa dan banyak memohon pada Allah. Setiap doa pasti bermanfaat. Setiap doa pasti akan diberi yang terbaik oleh Allah menurutnya. Jadi jangan putus asa untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.